Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddini amma ba'du. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuh hari ini kita selesai mengerjakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian insyaallah kita lanjutkan dengan bermajlis ta'lim sambil menunggu waktu salat syuruk. Semoga apa yang kita kerjakan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita dengan kitab At-Tazkirah, di mana di pembahasan sebelumnya alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang neraka dan apa saja tentang yang berkaitan dengan neraka, dahsyatnya neraka dan semacamnya. Maka insyaallah dari pertemuan subuh hari ini dan kedepannya insyaallah yang akan kita bahas insyaallah masuk kepada bab atau abwabul jannah. Pembahasan kita adalah tentang surga. Jadi kalau patang awak membicarakan hal-hal yang mengerikan yaitu neraka, maka insyaallah kedepannya yang akan kita bahas adalah hal-hal yang menyejukkan, hal-hal yang membuat awak tertarik untuk masuk ke dalam surga, yaitu namanya al-jannah, jannah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga dalam bahasa Arab itu biasa dikatakan al-jannah. Dan itu banyak di dalam Al-Qur'anul Karim, kata-kata jannah berulang di dalam Al-Qur'an. Secara bahasa al-jannah ke Bapak Ibu, artinya itu adalah tersembunyi. Al-jannah yang pertama artinya itu adalah tersembunyi. Karena oleh para ulama kita seperti yang disebutkan dalam kitab Lisanul Arab, bahwa kata-kata yang terdiri dari jim kemudian nun itu biasanya adalah artinya tersembunyi. Seperti misalkan jin. Kenapa jin itu dinamakan jin? Karena dia tersembunyi, tidak kelihatan oleh kasat mata. Kemudian orang gila namanya dalam bahasa Arab junun, juga berasal dari kata-kata jannah, yaitu junun. Kenapa orang gila itu dikatakan junun Bapak Ibu, yang artinya tersembunyi? Karena akalnya tersembunyi. Akalnya tersembunyi sehingga dia tidak waras lagi, maka orang ini dikatakan junun. Bahkan misalkan janin. Janin dalam bahasa Arab bayi yang masih di dalam rahim itu namanya juga dalam bahasa Arab adalah janin, yang diambil dari kata-kata al-jin juga, yang artinya itu adalah tersembunyi. Kenapa bayi yang di dalam rahim namanya janin? Karena memang dia masih tersembunyi. Bahkan Bapak janin yang ada di dalam rahim ini walaupun bisa kelihatan tapi tidak pasti warna. Dengan di USG dan semacamnya, kadang-kadang kelihatannya laki-laki, ternyata yang keluar pedusi atau kebalikannya. Jadi biasanya kata-kata al-jin atau yang berasal dari kata-kata jim kemudian nun itu artinya itu adalah tersembunyi, seperti contoh-contoh yang tadi kita sebutkan. Nah, surga lebih kurang jauh dari itu. Allah SWT menyebutkan surga itu dengan kata-kata al-jannah,
yang juga diambil dari kata-kata jim dan nun, artinya juga lebih kurang yang pertama itu adalah tersembunyi. Artinya tersembunyi. Karena memang surga dan bahkan juga neraka itu Bapak, walaupun sudah diciptakan oleh Allah SWT, sudah disediakan semenjak dulu oleh Allah SWT, tapi yang namanya surga itu tidak kelihatan. Dia termasuk alam, namanya alam ghaib. Dia tidak kelihatan oleh kasat mata manusia. Baapun caranya manusia ingin mencaliknya, kini tidak kelihatan. Nah, itulah kemudian kenapa surga itu disebut sebagai al-jannah. Kemudian yang kedua, arti dari surga secara bahasa, jannah itu juga berarti kebun, taman. Nah, itu namanya surga, jannah. Jadi orang-orang Arab biasa mengatakan dari kata-kata jannah atau jannatun, itu maknanya itu secara bahasa adalah taman-taman yang indah. Taman-taman yang indah dipenuhi dengan rumput-rumput yang hijau, kemudian tumbuh-tumbuhan yang namanya Bapak, tumbuh-tumbuhan yang besar, kemudian daunnya rindang, kemudian ada air-air di bawahnya. Itu oleh orang Arab dikatakan sebagai al-jannah. Dan sekali lagi orang Arab kalau membayangkan yang tadi kita sebutkan, mereka itu namanya Bapak, mereka itu gadang hatinya. Tapi bagi kita orang Indonesia barangkali karenalah terbiasa dengan hal itu, pemandangan yang hijau dipenuhi dengan rumput-rumput yang masih hijau, kemudian ada air-air yang mengalir, kemudian tumbuh-tumbuhan yang subur dan semacamnya, itu bagi orang Indonesia barangkali lah terbiasa, tapi bagi orang Arab itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Dan makanya nanti kalau kita lihat ayat-ayat tentang surga yang disebutkan oleh Allah SWT, itu banyak membicarakan tentang jannat dalam artian tajri min tahtihal anhar, kan begitu, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kemudian ada pepohonan, taman-taman dan semacamnya. Itu banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Karena memang yang sedang dibicarakan oleh Allah SWT pada saat turunnya Al-Quran itu adalah orang-orang Arab, orang-orang padang pasir yang mereka jarang-jarang melihat pemandangan seperti itu. Jadi Allah SWT biasanya menggambarkan tentang surga itu sesuai dengan kondisi situasinya masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kata penulis rahimahullah ta'ala, wasafallahu al-jannati fi kitabihi wasfan yakumu maqamal ayan. Kata penulis rahimahullah ta'ala, Allah SWT sering mensifati Al-Quranul Karim di dalam Al-Quran. Bahkan ayat-ayat tentang surga itu tidak terhitung bara jumlahnya. Saking seringnya Allah SWT berbicara tentang surga. Kira-kira kenapa Allah SWT sering berbicara tentang surga di dalam Al-Quran, Bapak Ibu? Bahkan kadang-kadang ayat-ayat tentang surga ini, itu saking seringnya kita dapatkan, saking seringnya kita baca, sampai-sampai ayat tadi hafal doa. Sebagai contoh misalkan, yang sering kali disebutkan dalam Al-Quran itu adalah jannatun tajri min tahtihal anhar, kan begitu. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT menyebutkan jannatun tajri min tahtihal anhar. Berulang kali di dalam Al-Quran disebutkan kata-kata atau kalimat seperti ini. Kira-kira alasan Allah SWT menyebutkan surga itu berulang-ulang dalam Al-Quranul Karim, bahkan kadang-kadang ayatnya sama. Kira-kira di antara penyebabnya, Bapak Ibu. Nah, disebutkan oleh para ulama kita sebahagiannya, ada yang mengatakan alasan yang pertama itu adalah karena Al-Quran itu ingin mengingatkan kita bahwa namanya Bapak, kehidupan dunia yang menyilaukan itu jangan sampai melalaikan kita mengingat surga yang sebenarnya.
Jadi kadang-kadang ada manusia yang ketika mereka hidup di dunia, mereka silau dengan dunia, kemudian lupa dengan surga yang luar biasa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak orangnya. Orang-orang yang hari-harinya sibuk memperindah rumahnya, memperancak rumahnya, yang hari-harinya sibuk dengan jalan-jalan ke sana kemari, melihat pemandangan-pemandangan yang indah dan semacamnya, tapi kemudian mereka melupakan yang namanya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jannat atau surga di dalam Al-Quran berulang kali. Awak baca surah Al-Baqarah ada jannatun tajri min tahtihal anhar. Awak baca surah Ali Imran ada jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini mengingatkan kita tentang kenikmatan yang sebenar-benarnya, bahwa kita jangan sampai lalai dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT di dunia, kemudian kita melupakan nikmat yang sebenar-benarnya, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Terlebih Bapak Ibu, surga ini itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita namanya renungkan, itu sebenarnya adalah kampung asli awak yang sebenarnya. Benar atau tidak Bapak Ibu? Surga itu adalah kampung awak yang sebenarnya. Kenapa kita katakan surga itu adalah kampung kita yang sebenarnya? Kalau dahulunya nenek moyang awak tinggalnya di surga. Nenek moyang kita tinggalnya di surga, yaitu Nabi Adam, kemudian Siti Hawa. Kalau sekiranya tidak terusirlah Nabi Adam dan Siti Hawa, Bapak Ibu, kini awak di surga tinggalnya. Cuman memang Allah SWT membuat skenario modekulah kehidupan, bahwa Nabi Adam alaihissalam kemudian turun atau diturunkan dari dalam surga, diusir dari dalam surga, kemudian ditempatkan di permukaan bumi ini supaya kehidupan itu kemudian ada pertarungan lah. Ada kemudian yang beriman, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang ahli maksiat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang taat, Allah akan kembalikan mereka ke dalam kampung yang sebenarnya, yaitu surga. Sedangkan mereka-mereka yang ahli maksiat, mereka-mereka yang tidak beriman, mereka akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam nerakanya Allah SWT. Jadi bisa kita katakan bahwa Allah SWT mengingatkan atau sering menyebutkan kata-kata surga di dalam Al-Quran Al-Karim untuk mengingatkan kita juga tentang kampung kita yang sebenarnya. Banyak orang yang ketika merantau di dunia Bapak Ibu, lupa je kampungnya. Saking lama hidup di perantauan, lupa je kampungnya. Tapi kemudian Allah SWT mengingatkan tentang kampung ini yang sebenarnya, yaitu surga, supaya awak tidak pernah lupa tentang tempat kembali awak nanti setelah kita meninggal dunia. Itu disebutkan hikmah di antara barangkali yang disebutkan berulang kali di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa aksaru zalika fi suratil Waqi'ah. Dan kalau kita ingin mendengar atau membaca tentang gambaran surga yang paling banyak di dalam Al-Quran Al-Karim, kata penulis, bacalah surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah isinya tentang surga. Kemudian surat apa lagi? Surat Ar-Rahman. Surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman. Kemudian surat Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Kemudian yang berikutnya suratul Insan, surah Al-Insan. Ini diantara surat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yang kalau kita baca surat ini isinya itu penuh dengan keterangan-keterangan, gambaran-gambaran tentang surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata penulis rahimahullahu ta'ala. Walaupun di surat-surat yang lain sebenarnya ada juga, banyak disebutkan dalam surat-surat yang lain, tapi kalau surat yang 4 ini, surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, surat Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah atau surat Al-Ghasyiyah, kemudian surat Al-Insan, ini banyak disebutkan di dalamnya tentang surga dan kenikmatannya. Bahkan Allah SWT atau di dalam Islam tidak cukup hanya dengan Al-Quran saja.
yang berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Bahkan Nabi SAW melalui sabda-sabdanya, beliau SAW juga menambah penjelasan-penjelasan tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga dalam hadis-hadis yang beliau ucapkan. Nah, jadi lengkaplah Bapak Ibu, Allah SWT membicarakan dalam Al-Quran, Nabi kemudian menambahkan dalam hadis-hadisnya, sehingga surga itu seperti yang dikatakan oleh penulis tadi, seolah-olah kalau kita membaca ayat-ayat kemudian membaca hadis-hadis Nabi SAW tentang surga, seolah-olah surga itu bisa wak calik dengan mata telanjang. Saking jalehnya penjelasan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang surga. Tapi ingin kita garis bawahi Bapak Ibu, bahwa yang namanya surga ini, walaupun disebutkan dalam Al-Quran, walaupun disebutkan dalam hadis, gambaran-gambarannya, air-airnya, taman-tamannya, kemudian namanya Bapak Ibu, rumah-rumahnya, istana-istana yang ada di dalam surga, itu hanya gambaran yang namanya Bapak Ibu, yang intinya itu Bapak Ibu, bahwa keadaan yang sebenar-benarnya dari surga tadi itu sebenarnya nanti ketika calik di akhirat itu jauh dari gambaran yang gambarkan di dunia. Jadi Allah SWT menggambarkan jannatun tajri min tahtiyal anhar, sungai-sungai yang mengalir di dalam surga nanti. Awak membayangkan sungai ini barangkali sungai seperti di mana Bapak, sungai yang paling rancak, yang patang, yang dahulu anak Bapak Pak Gubernur Jawa Barat ya, meninggal dunia, itu sungai namanya Bapak Ibu, sungai namanya itu ya? Sungai rancak. Sungainya airnya biru, kemudian taman-tamannya indah dan semacamnya. Barangkali itu yang terbayang Dawak. Tapi keadaan yang sebenarnya nanti di akhirat, di dalam surga itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Itu prinsipnya begitu. Makanya orang nanti di dalam sebuah hadis itu ada keterangan Bapak Ibu, orang nanti ketika tiba di pintu surga, tibanya di pintu surga, kemudian dari pintu tadinya mencalik kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, taparangah mereka itu mencaliknya selama 70 tahun. Itu takajud yang mencalik. Surga. Jadi itulah lebih kurang modenya wallahu alam. Jadi yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang diceritakan dalam hadis itu Bapak, hanya gambaran yang bisa awak bayangkan sesuai dengan kemampuan awak. Tapi yang sebenarnya tentang surga tadi Bapak, itu nanti bisa awak calik di dalam surga. Itu tidak bisa kita bayangkan dari sekarang. Jadi yang kita bayangkan kini seperti yang dibicarakan oleh Allah SWT tentang kenikmatan-kenikmatan surga, itu Allah hanya membayangkan sesuai dengan kemampuan akal awak berpikir, kemampuan imajinasi awak berimajinasi. Tapi keadaan yang sebenarnya dari surga tadi, mala ainun ra'at, nanti kita akan lihat bahwa surga itu belum pernah mata mencalik sama sekali, wala uzunun sami'at, tidak pernah telinga awak mendengar sama sekali, wala khatara ala qalbil bashar, tidak pernah terbayangkan sama sekali, tidak pernah terimajinasikan kenikmatan surga itu sama sekali. Itu prinsip dasarnya ketika berbicara tentang surga. Jadi nanti kadang-kadang ada orang ke Bapak Ibu, ketika disampaikan kepada mereka surga itu adalah ada taman-taman, kecil mereka Bapak, kalau taman-taman saja di dunia banyak taman. Kemudian ketika disampaikan kepada mereka surga itu penuh dengan istana-istana, kalau cuma istana apa bisa aja membuat di dunia. Orang-orang kaya, orang-orang miliarder itu Bapak, mereka bisa membuat istana, membuat kebun, mengambil tanah hektaran, kemudian dibuat taman-taman, dibuat air-air yang mengalir, kolam renang dan semacamnya dengan fasilitas yang sangat mewah. Itu mereka membayangkan itulah masuk surga. Ini salah. Jadi walaupun di dalam Al-Quranul Karim
Allah SWT menyebutkan jannatun tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai yang mengalir. Kemudian ada istana-istana, ada taman-taman dan semacamnya. Itu hanya Allah menggambarkan kepada orang-orang gambaran yang mungkin mereka bayangkan. Yang mungkin mereka bayangkan. Tapi ba'a modelnya nanti surga itu di akhirat, itu yang akan membuat orang yang ketika mereka sampai di pintu surga, mereka itu terkesima mencari. Mereka itu kemudian takjub mencari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada orang nanti Bapak Ibu, ketika mencari Bapak, kan dulu pernah kita bahas sedikit ya tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga itu Bapak Ibu. Alun sampai ke surganya baru di luar surga Bapak Ibu. Dari luar itu kelihatan salah satu pohon. Yang pohon itu pohon yang alun masuk ke dalam surganya. Pohon yang berada di luar dari surga. Nah, ketika hamba tadi mencari pohon tadi Bapak, keciknya kepada Allah SWT, ya Allah, ampun tak usahlah masuk surga, ampun di pohon itu sajalah. Saking indahnya pohon tadi Bapak, ba'ah modelnya wallahu alam dan semacamnya. Inilah berharap kepada Allah SWT, karena dia tidak mencari surga ya, tidak mencari kenikmatan yang ada dalam surga, mencari pohon itu saja. Inilah kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, ampun tidak masuk surga, tidak paham, ampun tinggal di pohon itu saja selama-lamanya. Tinggal di pohon itu, kalau tinggal di pohon di dunia ini namun selama-lamanya Bapak Ibu, tidak namun. Karena di pohon tadi kalau hujan awak kehujanan, kalau panas awak masih kepanasan, kalau dingin awak kedinginan dan semacamnya. Itu kalau di dunia. Tapi kalau pohon yang ada nanti di akhirat, walaupun itu pohon tak berada di dalam surga, itu baru pohon di luar surga, tapi dia kemudian sudah berharap, ya Allah, ambu tinggal di situ sajalah ya Allah. Saking indahnya pohon, padahal itu pohon bukan di dalam surga. Nah, bisalah kita bayangkan Bapak, kalau ini mencari pohon yang ada di dalam surga, kalau mencari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi Bapak, surga itu prinsipnya adalah walaupun banyak di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang surga, banyak dalam hadis Allah menceritakan tentang surga, itu hanya gambaran yang Allah gambarkan yang bisa kira-kira dibayangkan oleh manusia. Tapi keadaan yang sebenarnya itu yang disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, mala ainun ra'at, surga itu tidak pernah kelihatan, wala uzunun sami'at, tidak pernah kedengaran, wala khatara ala qalbil bashar, tidak pernah terbayangkan oleh manusia selama mereka hidup di dunia. Itu yang dimaksud dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis lemah ya, di sini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, tapi disebutkan untuk Bapak Ibu untuk gambaran saja barangkali. Ibnu Zaid, salah seorang sahabat Nabi SAW, kemudian mengatakan, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, beliau membaca ayat surah Al-Insan ayat yang pertama. Surat Al-Insan, disko sering dibaca surah Al-Insan atau enggak Bapak Ibu? Oh enggak ya? Di hari Jumat enggak juga? Oh enggak. Jadi di dalam surat Al-Insan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah SWT, hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Nabi SAW membaca ayat ini, wa qad unzilat 'alaihi wa indahu rajulun aswad. Ayat ini diturunkan kepada Nabi, bersama Nabi ada seorang laki-laki yang hitam, yang berkulit hitam. Qad kana yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang laki-laki ini sedang bertanya kepada Nabi SAW, ayat sedang turun. Laki-laki tadi bertanya kepada Nabi. Maka kata Umar, karena Nabi SAW mencari Nabi itu kesusahan ketika ayat diterima oleh beliau, kan dalam ketika ayat itu diterima oleh Nabi itu Bapak Ibu, disampaikan oleh Jibril, keadaan Nabi itu tidak sama dengan keadaan normal.
Beliau itu seperti orang kesusahan. Nabi itu kadang-kadang berkeringat dingin, tiba-tiba berkeringat. Itu berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menerima wahyu. Kadang-kadang kalau Nabi SAW ketika berada di atas onta itu tidak taluk menahan berat badannya Nabi SAW. Sehingga onta ini kemudian namanya bapak duduk dan sama macamnya. Itu ketika Nabi menerima wahyu. Laki-laki tadi barangkali tidak tahu aturannya bapak ibu, bahwa kalau Nabi menerima wahyu jadi tanya-tanya. Maka laki-laki ini kemudian bertanya, kata Umar kepada laki-laki tadi, ya rajul, atau wahai fulan, hasbuk la tuskil ala Nabi SAW. Jangan engkau tambah beban Nabi. Nabi sedang menerima wahyu, Nabi dalam keadaan berat, jangan engkau tambah. Kata Nabi SAW kemudian menjawab, qala da'hu ya Umar. Wahai Umar, biarkan saja dia bertanya. Kemudian dia melanjutkan pertanyaannya. Ketikanya melanjutkan pertanyaan, fanazalat alaihi hazihi surah wa huwa indah. Maka kemudian Allah SWT melanjutkan, menurunkan surat ini kepada Nabi SAW mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, surah Al-Insan. Nah, ketika kelanjutan ceritanya itu Bapak, falamma qara'aha alaihi, ketika Nabi SAW sudah menerima wahyu, yaitu surat Al-Insan, ayat yang pertama sampai ayat-ayat yang bagian-bagian yang membicarakan tentang surga, wa balagha sifatal jinani zafratan fakharajat nafsuhu. Maka kemudian laki-laki tadi ketika mendengar tentang surga dari surah Al-Insan tadi Bapak, ini menarik nafas yang panjang kemudian mengeluarkan, artinya ini meninggal dunia. Nah, jadi laki-laki tadi Bapak ketika mendengar tentang kenikmatan yang ada di dalam surga yang dibicarakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Insan, itu membuat laki-laki tadi takjub, membuat laki-laki tadi kemudian besar keinginannya untuk segera masuk ke dalam surga, sehingga dia menarik nafas yang panjang sampai dia meninggal dunia. Kata Nabi, ketika seseorang orang tadi meninggal dunia Bapak, akhraja nafsa sahibakum wa akhikum asyauqu ilal jannah. Kerinduan untuk masuk ke dalam surga lah mencabut nyawa saudara kalian. Jadi orang ini kemudian meninggal dunia dek gara-gara Bapak, dek gara-gara rindu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cerita langsung. Kalau cerita-cerita yang lainnya, banyak juga orang yang rindu meninggal dunia gara-gara rindu masuk surga, cuman jalannya beda. Jalannya Bapak dalam peperangan misalkan. Kan banyak sahabat yang ada itu Bapak, mereka rindu ingin masuk ke dalam surga, membaca ayat-ayat tentang surga, rindu masuk ke dalam surganya Allah SWT. Ketika terjadi peperangan, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku mati syahid supaya aku segera masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran para sahabat itu Bapak, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat tentang surga, ada yang meninggal langsung saking rindunya, dan itu susah membayangkan bara gadam kerinduannya. Ada yang kemudian berdoa-doa meminta-minta kepada Allah supaya dipacapek jo meninggalnya. Kalau di zaman kini lihat dari begitu Bapak Ibu, lah jarang orang membaca ayat tentang surga kemudian rindu ingin masuk ke dalam surga. Itu jarang. Nah, yang ada itu barangkali dibacakan ayat tentang surga, hanya kemudian tidak ada tertarik sama sekali. Karena mereka sudah terbiasa dengan, menurut mereka lah terbiasa dengan nikmat-nikmat, dengan istana-istana, dengan gedung-gedung mewah, dengan penampakan pemandangan-pemandangan yang indah, sehingga surga kalau dibacakan di zaman sekarang kurang menarik bagi sebagian orang. Terlebih mereka tidak paham. Yang mereka tidak pahami Bapak, ketika Allah SWT yang tadi kita sebutkan, ketika Allah membicarakan tentang surga di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, itu hanya sebatas yang bisa bayangkan. Tapi bagi keadaan yang sebenarnya itu wallahu a'lam, nanti bentuk dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullah taala
beliau Bapak Ibu penulis di sini sama dengan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, beliau menulis satu bab-bab kecil ya tentang satu pembahasan tentang neraka, tentang surga, dan barangkali nanti berulang-ulang. Kadang-kadang tidak sempurna, kemudian dipotong, kemudian nanti dibahas lagi di pembahasan yang lain. Tapi tidak masalah, kita lanjut saja sesuai dengan irama yang ditulis oleh penulis rahimahullah ta'ala. Sekarang penulis rahimahullah ta'ala menyebut tentang bab sifatu ahlil jannah fid dunia. Ciri-ciri di antara ciri-ciri. Ikut saja beliau sebutkan. Beliau sebutkan di sini, nanti disebutkan lagi di poin-poin yang berikutnya. Tapi di sini satu yang beliau sebutkan atau dua ya, mohon maaf. Ciri-ciri penduduk surga ketika di dunia ini Bapak Ibu. Dalam sebuah Ibnu Wahab, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, mendengarkan Ibnu Zaid mengatakan, Ibnu Zaid ini sahabat, Ibnu Zaid, mohon maaf, tabi'in mendengarkan sahabat mengucapkan satu ucapan. Kata Ibnu Zaid Bapak, wasafallahu ahlul jannati atau ahlul jannati bil makhafati wal huzni wal bukai wasyafaqati fid dunya. Allah SWT kalau kita perhatikan menurut Ibnu Zaid mensifati ciri-ciri penduduk surga itu ketika mereka di dunia, mereka penuh dengan rasa takut, banyak rasa takutnya, makhafah, wal huzni banyak sedihnya, wal bukai sering menangis, wasyafaqah kemudian banyak kekhawatiran yang mereka miliki di dunia. Jadi menurut Ibnu Zaid sahabat Nabi SAW, setelah beliau membaca ayat-ayat tentunya dari Al-Quranul Karim, terutama yang berbicara tentang surga, yang beliau dapatkan bahwa Allah SWT menyebutkan bahwa ciri-ciri penduduk surga di dunia itu adalah orang-orang yang banyak bersedih, orang-orang yang banyak menangis, orang-orang yang banyak besar rasa takutnya ketika di dunia. Itu di antara ciri-ciri penduduk surga nanti di akhirat. Ada dalilnya Bapak, dalilnya itu dalam surat At-Tur ayat 26. Dalam surat At-Tur ayat 26. Di sini Allah SWT berbicara tentang surga, kemudian kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Kemudian ayat Allah SWT melanjutkan Bapak di ayat 26. Inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Kata penduduk surga, inna kunna qablu, dahulunya waktu di dunia, kunna fi ahlina, kami itu di tengah-tengah keluarga kami, musyrikin dalam artian adalah banyak rasa takut daripada sanangnya, banyak menangis daripada galaknya, banyak kekhawatiran daripada optimisnya. Itu diantara ciri dari penduduk surga. Jadi penulis rahimahullah ta'ala di sini menyebutkan salah satu ciri penduduk surga itu adalah orang yang banyak takutnya di dunia. Lebih kurang itu kesimpulannya. Takut dalam hal Bapak Ibu, dalam banyak hal. Orang-orang yang beriman itu takut sehingga nanti suka merenung, sukanya bertafakkur, sukanya kadang-kadang berdiam diri. Jadi di antara ciri-ciri penduduk surga di dunia itu Bapak, di antaranya takut sehingga suka berdiam diri, sukanya berkhalwah namanya. Khalwah itu artinya kadang-kadang awak menyisakan dari waktu-waktu yang ada itu Bapak untuk menyendiri, untuk merenungkan, untuk bertafakkur, terutama ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Itu kalau tidak ditafakkurkan, tidak dikhalwahkan ilmu tadi Bapak, biasanya jarang teramalkan. Ilmu tadi hanya sampai ke pendengaran, sampai kalau menulis misalkan sampai ke buku, tapi tidak sampai diamalkan.
Jadi cara mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dengarkan, caranya itu salah satunya adalah dengan tafakkur. Tafakkur dalam artian adalah awak sekali-sekali harus berdiam diri, kemudian mencalik diri awak. Kira-kira sebagai contoh misalkan awak belajar tentang ikhlas misalkan. Masalah ikhlas. Awak supaya ikhlas ke Bapak, apakah dengan mengaji taruh barangkali bisa, cuman tidak menjamin. Tapi kalau sekiranya awak mendengar sekali saja pengajian tentang ikhlas, kemudian awak berikutnya kemudian tafakkur, mencalik diri awak sendiri, lai ikhlas rasanya atau tidak dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ambulah ikhlas atul alun ya Allah dan semacamnya. Awak merenungkan di malam hari, awak jago, kemudian solat, kemudian calik seluruh amal-amal yang kita kerjakan, solat yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan, sedekah yang kita berikan, rasu-rasunya lai ikhlas atau alun. Itu yang namanya tafakkur. Mencalik-calik amal-amal yang kita kerjakan tadi lai sesuai dengan yang diminta oleh Allah SWT atau belum. Jadi makna dari di antara makna dari rasa takut orang di dunia itu, ciri-ciri orang yang memiliki rasa takut ke Bapak, ini suka berkhalwah, ini suka menyendiri, ini suka menghisap dirinya, ini suka memperhatikan dirinya, tidak sibuk di orang lain. Kalau zaman kini awak didorong Bapak diarahkan supaya sibuk dengan orang lain. Media-media yang ada ke Bapak, media televisi, kemudian HP, kemudian berita-berita yang gampang kita dapatkan, itu sebenarnya secara tidak langsung mendorong awak untuk sibuk dengan urusan orang lain. Yang dilakukan orang di Jakarta awak tahu dan awak ingin ikut campur loh, padahal antara awak dengan mereka tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi Bapak, di zaman saat sekarang ini rasanya sangat perlu awak untuk kadang-kadang harus mengosongkan waktu untuk tafakkur. Dari tafakkur tadilah kemudian lahir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut amal tidak diterima, takut kemudian masuk ke dalam nerakanya Allah, takut kemudian tidak diterima di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang takut itu ciri-cirinya suka bertafakkur, sukanya berkhalwah menyendiri. Itu di antara ciri-cirinya. Kemudian takut yang lain bisa saja artinya itu dalam artian orang-orang yang takut di dunia itu dalam artian ini takut mengarajukan yang tidak halal. Itu ciri penduduk surga di dunia, takut dalam makna dia takut kalaulah masalahnya haram atau bahkan syubhat, hanya takut banan. Itu namanya ciri penduduk surga. Jadi ciri penduduk surga ini adalah orang-orang yang takut. Takut dalam artian apa Bapak? Yang kedua maknanya itu adalah takut mereka terhadap pelanggaran-pelanggaran, takut ini bahkan kepada hal-hal yang syubhat. Contoh misalkan kalau punya dapat pitih dengan cara yang tidak halal, walaupun gadang pitih tadi Bapak, tapi kalau ciri penduduk surganya akan menolak. Para bana gadang pitihnya, para bana gadang keuntungan yang akan dia dapatkan, tapi kalau jaleh-jaleh itu adalah dari yang haram, ciri penduduk surga tidak namuh macinya. Ini akan berlindung, ini akan menjauh dari hal-hal yang haram tadi. Itu kalau ada orang model itu Bapak di dunia, berarti ini ciri penduduk surga. Diajak ada kawannya korupsi, tidak kecilnya. Diajak ada kawannya manang proyek dengan cara sogok menyogok, keciknya indah keciknya. Apa enggak? Biarlah hasil mus ketek tapi halal. Itu namanya ciri penduduk surga. Orang banyak berduto dalam menggalih supaya kadang untungnya keciknya indah. Ambo biarlah jujur, biarlah seketek untungnya tapi halal. Itu namanya orang-orang yang takut. Orang yang takut melakukan hal-hal yang haram, mulai dari hal-hal yang sederhana, yang ketek sampai kanan gadang. Kalau mereka memiliki rasa takut model itu, berarti mereka adalah ciri penduduk surga. Bahkan tak sampai di sana.
Orang-orang ciri penduduk surga ini bukan hanya takut kepada yang haram saja Bapak Ibu, bahkan mereka itu takut kepada hal-hal yang syubhat. Yang syubhat kok apa Bapak Ibu? Yang kurang-kurang jaleh. Yang kurang-kurang jaleh. Nah, itu namanya syubhat. Contoh syubhat kok contohnya Bapak Ibu? Hal-hal yang syubhat. Ya contohnya. Hal-hal yang syubhat yang kurang-kurang jaleh itu misalkan kalau dicari contohnya agak syubhat kok kurang-kurang jaleh ya Bapak, kurang-kurang jaleh. Kalau dulu ya ceritanya itu ada seseorang orang soleh kemudian menemukan di sungai itu Bapak ada buah-buahan, sedangkan di paraknya tidak ada buah-buahan. Kemudian diambilnya buah tadi, tidak dimakannya. Kenapa? Karena merasa itu adalah hal yang syubhat. Hanya berasal dari kebun orang lain yang barangkali orang lain tadi namanya Bapak buah-buahannya anyuk dan semacamnya, dan dia tidak mau makan karena itu menurut mereka itu adalah syubhat, tidak jaleh-jaleh halal. Kalau jaleh halal itu kan orang mengasih memberi kemudian awak terima, itu halal. Atau memang dari kebun awak bana awak ambil, itu namanya halal. Tapi kalau kini ada sesuatu yang kita temukan dalam bentuk yang bisa dimakan misalkan contohnya, tapi tidak ada dari para awak, itu tidak hasil para awak. Dari yang kita beli itu bukan pembelian awak, tapi nyo hanya saja misalkan kita temukan, maka menurut orang tadi itu adalah syubhat sehingga nyo tidak mau makan. Atau misalkan dalam namanya cerita yang lain itu Bapak, seorang pekerja yang namanya Bapak, ketika nyoba kerja di kebun kurma, hektaran jumlah kebun kurmanya Bapak, disuruh nyoba kerja tidak namanya makan kurma sama sekali. Nyoba kerja di kebun kurma kan ketek, kalau dimakan cie 2-3 rasanya yang pemilik tidak akan berang sama sekali. Kan ada itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada pekerja bekerja di kebun kurma, hektaran jumlahnya sekian ton keluarnya dalam sehari, dalam sekali panen misalkan, rasanya kalau dimakan dikicok dek pekerja tadi agak sekilo kan tak berang ya yang punya, kan ada itu. Tapi kemudian si pekerja tadi merasa bahwa aku digaji kerja di sekolah, ada gajinya. Ketika ambo kerja di kebun kurma, yang kurma itu bukan milik ambo, maka ambo tidak berhak, jangankan namanya ambil sekilo, cie saja tidak pernah dimakan. Selama nyoba kerja, bertahun-tahun nyoba kerja di Sunda ada makan kurma. Nanti pada akhirnya Bapak tahulah kemudian tuannya bahwa orang ini selama kerja tidak namuh makan, mangicok agak cie tidak namuh, jadi panen dikumpulkan, diberikan kepada dijual, kemudian hasilnya diberikan kepada pemiliknya. Itu yang dilakukan terus menerus, tidak talok dia makan agak seketek. Nah, yang ini namanya menjaga diri dari syubhat. Walaupun jalih rasanya Bapak, kan tidak kemungkin ke tuan berang, tidak kemungkin ke pemiliknya akan menuntut dan semacam. Tapi kemudian dia menjaga diri dari hal yang syubhat. Termasuk yang syubhat zaman kini itu Bapak, awak belanja main kicok-kicok saja galih orang. Syubhat rancak dihentikan. Kalau nio mengicok mana Bapak, kalau nio jaleh-jaleh halal awak lah dibungkus, lah dimasukkan dekat plastik dia orang tadi, ambil cik yang dalam plastik yang punya awak. Tapi kalau orang tadi lah magih benar misalkan, cubalah cik ambillah kau, makanlah kau, silahkan. Tapi kalau awak saja minta kicok cik deh, kicok 2 deh, itu namanya syubhat namanya. Alun tentu orang tadi menghalalkan, awak tangan awak lah telonsong ambil, kalau telonsong untuk memakan, itu namanya syubhat. Jadi ciri-ciri penduduk surga ke Bapak terhadap yang diharamkan oleh Allah SWT, mereka benar-benar menjaga diri, mereka besar rasa takutnya di dunia. Itu ciri penduduk surga. Tapi kalau orang yang tidak ada rasa takutnya Bapak, halal haram kecil Allah, halal kecilnya,
Kata Allah Subhanahu wa taala, ini haram kecilnya ndak ya ba'a sekali-sekali. Ah, itu namanya ciri-ciri penduduk neraka. Gadang namanya ndak ada rasa takutnya. Ciri penduduk surga itu adalah orang-orang yang besar rasa takutnya ketika di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa takut yang lain itu Bapak, takut orang-orang yang ciri penduduk surga di dunia itu adalah mereka-mereka yang takut kalau mereka tidak menyelesaikan kewajibannya di dunia. Awak punya kewajiban kepada Allah. Orang yang ciri penduduk surga tadi merasa takut tidak terwujudkan, tidak tersempurnakan kewajibannya kepada Allah. Dia punya kewajiban kepada anak, kepada suami, kepada tetangga, kepada karib kerabat. Ada kewajiban sebagai seorang muslim, ada kewajiban kepada diri sendiri, ada kewajiban kepada orang tua, ada kewajiban kepada anak, ada kewajiban kepada saudara, ada kewajiban kepada keluarga, tetangga, sahabat, kemudian kaum muslimin. Mereka gadang rasa takutnya kalau mereka tidak menyempurnakan kewajiban mereka kepada yang wajib mereka tunaikan. Sehingga orang-orang yang beriman ke Bapak lebih banyaknya memikirkan diri sendiri daripada menuntut orang lain. Itu ciri penduduk surga. Ciri-ciri penduduk surga ke Bapak lebih banyak mengoreksi diri sendiri daripada mengoreksi orang lain. Ciri penduduk surga itu lebih banyaknya memikirkan keselamatan dirinya daripada bersibuk memikirkan orang lain. Itu ciri penduduk surga. Tapi kalau ada orang-orang Bapak yang ingin tidak menjalankan kewajiban, tapi nyo suka menuntut kewajiban kewajiban dari orang lain. Nyo kepada anak jarang memikirkan Allah ambo selesaikan atau alun ya kewajiban ambo kepada anak. Inyo sebagai istri harusnya inyo banyak memikirkan Allah ambo selesaikan tugas ambo sebagai istri atau alunnya. Itu harusnya ciri dari penduduk surga. Tapi kini ndak mode itu. Orang kini banyak menuntut. Sebagai seorang suami inyo menuntut istrinya, sebagai seorang istri inyo menuntut suaminya, sebagai seorang orang tua inyo menuntut anaknya. Tapi nyo ndak pernah memikirkan Allah menjalankan kewajiban atau alun. Itu yang terjadi banyak. Seharusnya itu adalah kita sibuk dengan memikirkan kewajiban-kewajiban awak kepada yang lain. Allah tersampaikan, terwujudkan, Allah dimaksimalkan atau alun. Harusnya itu yang kita pikirkan. Kenapa itu alasannya Bapak? Alasannya itu adalah kalau kita tidak menyelesaikan kewajiban awak kepada orang lain di dunia, di akhirat awak berdosa atau tidak Bapak Ibu? Berdosa awak yang berdosa. Tapi kalau orang lain yang tidak menjalankan kewajibannya ke awak, orang lain yang tidak menjalankan, awak berdosa atau tidak Bapak Ibu? Tidak berdosa. Jadi yang harusnya dituntut itu adalah, yang harusnya kita takutkan itu adalah ba'a awak kepada orang lain, bukan ba'a orang lain ke awak. Lebih kurang pada itu. Jadi orang-orang ciri penduduk surga itu sekali lagi banyak rasa takutnya dari apa Pak? Dari kewajiban-kewajiban yang ada di pundaknya. Allah menjalankan tugasnya sebagai orang tua atau alun. Jadi tidak sibuk menuntut anak. Aku awang medeko, aku medeko. Jadi menuntut anak. Harusnya ambo Allah menjalankan sebagai tugas sebagai orang tua atau alun. Kemudian kepada suami misalkan, seorang istri harusnya itu jangan banyak menuntut suami, harus ini. Tapi yang banyak dipikirkan itu adalah yang ambo jalankan kepada suamimu. Lah sesuai yang ambo kerajukan, yang ambo lakukan lah sesuai dengan yang diminta oleh Allah SWT atau alun. Ambo lah menjalankan tugas sebagai istri atau alun. Sebaliknya cuma itu. Kalau awak sebagai suami harusnya yang banyak kita pikirkan, jangan menuntut istri harus modeko, dan semacamnya. Tapi yang harusnya kita bayangkan adalah yang kita pikirkan, ambulah menjalankan ambu sebagai suami atau alun. Harusnya modeko awak ketika di dunia. Jadi orang-orang yang ciri penduduk surga itu adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka gadang rasa takutnya terhadap dirinya sendiri. Hanyalah menjalankan tugas atau kemudian belum. Atau yang berikutnya Bapak Ibu, ini sudah masuk waktu syuruk sedikit lagi. Ciri di antara ciri orang yang takut ini, di antara yang lainnya adalah amalnya takut tidak diterima.
Kemudian yang lainnya, dia merasakan takut mereka bisa masuk surga atau tidak, atau justru mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Jadi orang-orang yang beriman ke Bapak, ciri-cirinya kata penulis rahimahullah ta'ala berdasarkan riwayat Asar tadi, ciri penduduk surga itu adalah orang yang banyak rasa takutnya di dunia. Takut melakukan yang haram, takut amalnya tidak diterima, takutnya nanti masuk neraka, takut tidak diterima di dalam surga. Itu ciri-ciri penduduk surga. Jadi penduduk surga ke Bapak, ketika di dunia mereka tidak galak saja sepanjang hari. Kan ada orang yang galak saja sepanjang hari, mulai dari jago sampai lalu galak hidupnya. Tidak ada rasa cameh dalam hidupnya, itu tidak ada. Cameh amalnya diterima, camehnya menjalankan tugas-tugasnya atau tidak ada kecemasan itu sama sekali. Ini bukan ciri penduduk surga. Penduduk surga itu lebih banyak takutnya daripada ketidaktakutannya. Itu diantara yang disebutkan oleh penulis berdasarkan ayat dari surat At-Tur ayat 26 tadi yang kita sebutkan. InsyaAllah ciri yang berikutnya dari penduduk surga ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaAllah. Jadi itu barangkali Bapak Ibu yang kita bahas pada subuh hari ini terkait dengan pembahasan tentang Al-Jannah, yaitu tentang surga. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu dipersilakan. Tidak ada ya Bapak? Alhamdulillah, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.